Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala kamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-5 ya daripada kitab Khulasatul Aqidah Ibn Taimiyah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang sifatul ma'ani kan, sifatul ma'ani ya, ini sifat yang qaimatun bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian yang qadimun bidzat, ada yang sebagian yang hadisatul afrad qadimatun. Dari sini bahwasanya qiyamul hawadis bidzatil ilahiyah tasalsul naui itu aslun azimun daripada usul Ibn Taimiyah, yang mana dengan asal itu terpengaruh banyak sekali masail-masail tentang masalah uluhiyah ya. Hari ini saya Said ada membuat statement yang bagi saya sedikit mind blowing ya. Ini di dalam ada grup di Telegram, itu grup mubahasat tentang orang-orang yang muhtam dalam ilmu kalam. Di dalamnya ada Syekh Bilal, ada murid-murid Syekh Said, ada Syekh Nizar Hamadi. Syekh Nizar Hamadi bertanya, apakah ada yang mempelajari masail-masail yang mana Ibn Taimiyah itu korban daripada Ibn Arabi. Ya, ini ternyata Ibn Taimiyah ini salah satu daripada korbannya Ibn Arabi di dalam beberapa masalah. Saya menjawab apa? Aku sudah mempelajarinya. Aku sudah ada dirosah pasal itu daripada Futuhat, bahwasanya ada semacam kesamaan antara beberapa masail Ibn Taimiyah. Mungkin diantaranya hawadis la awalalah ini, hawadis la awalalah dengan mazhabnya Ibn Arabi, dengan makna Ibn Taimiyah ini korbannya, salah satu korban daripada Ibn Arabi. Ketika saya membaca itu, dan itu saya sendiri yang mengatakan, aqulu anna Ibn Taimiyah ibaratun an dohiyah li Ibn Arabi fi ba'di masailihi, yakni korban. Nah, dia terpengaruh terhadap Ibn Arabi. Dari sini Anda melihat bagaimana hebatnya Ibn Arabi. Orang selevel Ibn Taimiyah pun terpengaruh dengan Ibn Arabi. Karena itu Syekh Said yahtam bihi katsiran. Dan kita melihat banyak sekali kan ulama-ulama muasirin yakni yang membela Ibn Arabi an'ama tanpa ada dirosah mukatsafah, tanpa ada dirosah mukatsafah, cuma yatamassak dengan umumiyat hadhihi yujad man bada'u yujad man kafaru yujad man rafa'uhu ila a'la maqamatil wilayah yujad man tawaqqafa anhu. Ini kan secara umum peta tentang Ibn Arabi, dan itu juga peta tentang Ibnu Taimiyah, sama itu juga peta tentang Ibnu Taimiyah. Tapi subhanallah, saya pun tidak tahu kenapa Ibn Taimiyah ini tidak dibuat seperti apa namanya Ibn Arabi. Dan Ibn Taimiyah sufi loh. Ada Mulla Ali Qori mengatakan huwa min ahadis sufiyah Ibn Taimiyah ini. Wallahu alam, katanya di Suriah dimakamkan di makbarah sufiyah. Di makbarah apa namanya sufiyah. Ya, ini nihaya Ibn Arabi, saya Ibn Taimiyah sufi, tapi tengok ta'amul kita antara Ibn Taimiyah dan Ibn Arabi berbeza kan? Berbeda, subhanallah ya. Jalaman layasu, ketika kita mengatakan ada standar ganda, malah kita yang dihujat dengan hal yang pelik-pelik ya. Wallahu a'lam. Al-faslu tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani, kalamullah ta'ala. Wa fi hadha Fasal yang kedua tentang kalamullah. Saya kan berjanji untuk membahas masalah kalamullah itu di fasal yang khas. Karena pentingnya tentang masalah kalamullah. Karena memang di antara hal-hal yang membezakan, yakni yang menjadi usul mazhab Ibn Taimiyah atau mazhab Mujasimah yang berbeza daripada mazhab-mazhab yang lain. Dan apa ya, menurut saya ya, terkenal masalah ini adalah masalah Mujasimah, adalah tentang masalah apa?
kalamullah. Ayo. Karena itu Syekh Said melihat pentingnya masalah kalamullah ini, Syekh Said mengkhususkan masalah kalamullah itu di dalam fasal yang khas. Ayo. وفي هذا الفصل سنعرض مذهب ابن تيمية في كلام الله تعالى ما هي حقيقته ومن ماذا يتألف. Di dalam fasal ini kami akan membentangkan mazhab Ibn Taimiyah dalam masalah kalamullah. Apa sih hakikatnya kalamullah dan dari apa kalamullah itu tersusun ya. Ayo wa fil qismi tsani, daripada fasal ini, dalam kisim yang kedua, bagian yang kedua daripada fasal ini, kita akan berbicara tentang akidah Ibn Taimiyah dalam Quran, apakah dia itu hadis atau qadim, dan itu terbina atas akidahnya di dalam kalamullah yang mutlak. Jelas kan Al-Quran terbina atas kalamullah kan ya. Kalau kalamullahnya saja hadis, masa Qurannya itu qadim, Quran dengan makna mushaf yang kita baca sehari-hari itu. Ayo. Qismul awal. Al-qismul awal, kalamullahi sautun wa harfun hadithul afradi wa qadimun bin naw'i wa qaimun fi dzatillah. Ayo. Qism yang pertama adalah kalamullah itu menurut Ibn Taimiyah adalah suara dan huruf. Yang mana suara dan huruf itu juga tasalsul naw'i juga. Hadisul afrad qadimun bin nu, dan ada dan qaimun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Allah mutakallimun bi kalamin yaqumu bi dzatihi. Ayo. Allah itu mutakallim dengan kalam. Yang mana kalam itu adalah sod wal harf. Yang mana sod wal harf itu qaimun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diciptakan oleh Allah subhanahu. Jadi sod wal harf diciptakan oleh Allah, qaimun fi dzatihi. Karena dia diciptakan oleh Allah fi'lun. Karena dia qaimun fi dzatillah sifatun. Karena qaimun fi dzatillah sifatu dzatin. Jadi dia fi'lun li'annahu shadirun minal qudrah wal iradah, wa sifatun li'annahu qaimun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Dan selama dia itu shadirun minal qudrah wal iradah, fahuwa hadis. Dan hadis ini la awwalalah. Hadza huwa tasalsul nau'i fil qidam wa huwa hawadits al-qa'imah fi dzatil ilahiyah. Aywa. Wa kalamuhu ta'ala mutarattibun fi wujudihi 'ala al-qudrati wal iradah. Ay inna Allah ta'ala yujidu kalamahu wa yuqimuhu fi dzatihi bi qudratihi wa iradatihi. Aywa, kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu terbina atas kudrah, sifatul kudrah dan iradah, dengan makna Allah itu menciptakan kalamnya dengan kudrah dan iradah. Wala yaqil atau wala yuqalul mutakallim, tidak mungkin kita bisa memahami seorang itu dikatakan mutakallim kecuali kalamnya itu terbina terjadi daripada kudrah dan iradahnya. Dan setiap yang terjadi daripada kudrah dan iradah pasti dia itu hadis, karena itu kan fi'il kan, setiap fi'il itu pasti hadis. Aywa. Wa hakadha huwal kalamu famadama mutarattiban 'alaihima fayajibu an yakuna hadisan. Wa huwa haditsun fi'lan. Aywa, dan inilah yang namanya kalam. Dan selama kalam itu mutaratib alaihima ay alal qudrah wal iradah, maka mesti dia itu apa namanya hadis. Makanya kalam itu hadis. Dan makna hadis kita mengetahui hadis adalah sesuatu yang ada setelah tiada, qaimun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala, yang tidak qaim di dalam dzatillah atau kharij dzatillah, dikatakan dia itu adalah makhluk. Dan kita mesti paham ya, indah ahli sunnah ada perbedaan antara tidak ada perbedaan antara makhluk dan hadis. Indah Ibn Taimiyah ada perbedaan. Makhluk itu yang kharij dzatillah, hadis itu dakhil dzatillah, qaim fi dzatillah. Ayo. Fahuwa mawjudun fi zamanin muayyanin duna zamanin akhar. Ayo. Maka ya selama dia itu qaim fi dzat, selama dia itu hadis, ya maknanya kan ada di dalam satu zaman, bukan zaman yang lain. Namanya hadis. Akan tetapi hadisnya itu tasalsul ila mala nihayah fil madi. Aywa. Karena dengan itu Allah semakin sempurna ya nih. Dengan adanya kalam pertama sempurna, kedua lebih sempurna, ketiga lebih lagi, lebih dan setiap kesempurnaan tidak ada batasnya. Karena itu untuk mendapat kesempurnaan yang tak terbatas ini mesti Allah terus menciptakan kalam dengan kudrah dan iradahnya. Dan karena kesempurnaannya itu pada zat Allah, wa hadzal kalam qaimun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Walakinnana na'lamu anna Ibn Taimiyah yufarriqu baina haditsin naw' wa baina haditsil afrad qadimun naw'. Dan kita mengetahui bahwasanya Ibn Taimiyah itu membezakan antara perkara ini nau'nya hadis atau yang hadis hanya afradnya saja, adapun nau'nya itu qadim. Fama huwal kalam indahu. Oke. Apakah dia itu seperti ilm yang ada nau'nya itu, ada yang qadim, ada yang nau'nya itu
hadis. Apakah semacam itu? Atau dia itu hanya hadisatul afrad saja seperti iradah? Apa? Kalam ini masuk yang qadimun nau' atau hadisatul afrad wa qadimun nau'? Dia masuk yang mana sifatul kalam ini? Ayo. Innahu haditsul afradi qadimun nau'. Ayo. Kalam itu masuknya seperti iradah. Hadisatul afrad qadimatun nau'. Begitu pula setiap huruf daripada huruf-huruf mu'jamil Arabi. Ini ada alif sampai ya kan? Hadisun bi syakhs qadimun bin nu'. Wa kullu kalimatin, karena setiap kalimat itu semacam itu. Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala dan setiap wahid minha ibaratun an syai'in hadis. Setiap kalimatnya Allah itu ibarat daripada perkara yang hadis. Akan tetapi nau'nya dan silsilahnya ghairu haditsah bal qadim. Akan tapi nau'nya silsilahnya itu loh. Setiap Allah berkata. Setiap afrodnya berkata ini hadis. Kan tetapi silsilahnya itu qadim. Lah silsilah itu apakah perkara yang ada? Tidak, bukan perkara yang ada. Hadza huwa muskilah yakni lam yakun mawjudan illa hadisatul afrad. Adapun qidamun nau' hanya ada di otak saja. Fakullu kalimatin min kalamillahi alla mutanahi hiya halaqatun hadisatun dimna silsilatin la nihayata laha wala bidayah. Dan setiap kalimat daripada kalamnya Allah itu yang tidak ada awalnya, yang tidak ada akhir dan yang tidak ada akhirnya dan juga tidak ada awalnya, karena kan dia kan mundul azal kan. Mundul azal. Dia adalah halaqah yang hadisah di dalam silsilah ala mutadi. Di sini kalam terus mundul azal. Yang tidak ada nihayah wala bidayah. Ayo. Fallahu ta'ala yuhditsu kalimatihi bidadhi syai'an ba'da syai'in la marratan wahidatan wala daf'atan kamilatan ma'an. Bal 'ala tatali wa tawali wa ta'aqubi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua kalimatnya itu satu demi satu. Bukan langsung, bukan semua yang la nihayah itu yakhluquhu marratan wahidah. Wa hadza minal muhalat. Kenapa? Li annama yatasalsal la yatahassal. Karena itu kan la nihayah itu tidak bisa untuk ada sekaligus, tidak bisa. Dia bisa adanya apa? Satu demi satu. Ayo. Wa kullu kalimatin min hadzal kalimat hiya sifatun min sifat. Ayo, setiap kalimat ini sifatnya Allah. Kenapa qaimun? Bidzatihi. Karena dia itu qaimatun bidzatihi fayakunu sifatan lillah subhanahu wa ta'ala. Kaif yatarakkab hadza? Kaunuhu fi'lan qaimatan fi dzatillah wa yattasif bihallah. Wa hadhihi kalimah la nihayata laha. Maknanya ada hawadits la nihayata laha qaimatun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa tasalsul nawi. Karena itu tasalsul nawi ini termasuk usul yang azimah daripada usul Ibn Taimiyah, karena yatarattab alaihi katsirun minal umur wal asya. Ayo. Bal kullu jumlatin sahihatin wa mufidatin lima lam yasihu as-sukutu alaihi hiya sifatun lillahi ta'ala. Ayo. Maknanya setiap jumlah sahihah, ini setiap jumlah mufidah yang ketika Anda itu mendengarnya, Anda itu diam, yakni yahsunu sukutul mutakallim, itu adalah sifatnya Allah. Syekh gharib sah. Wa hadza huwa madhabu Ibn Taimiyah. Ayo. Wal kalamu ma'a kauni haditsan fi dzatillahi bi iradati wa qudratihi fa innahu la yajuzu an yuqala anhu annahu makhluqun bal huwa haditsun. Dan kalam ma'a kaunihi haditsan fi dzatillah wa bi iradatihi wa qudratihi, tidak boleh Anda mengatakan dia itu makhluk. Tidak boleh. Kenapa? Makhluk itu kharij dzatillah. Ini namanya bukan makhluk tapi namanya hadis. Dia memang dua-duanya maujudun ba'dal adam. Tapi harus dibedakan antara mana yang kharij dzatillah, mana yang dakhil dzatillah. Ayo. Lianna ma'nal makhluqi kama sabaq huwa al-haditsu kharij dzatillah ta'ala. Karena makna makhluk itu adalah al-hadis yang di luar zatnya Allah. Awil makhluk fi hayyizin wa makanin ghairu dzatillah bal dzatun ukhra wa ghairu, atau makhluk itu di dalam tempat yang mana tempatnya itu bukan zat Allah tapi zat selain Allah. Au huwa ainu hadhihi dzatil ukhra al mutahayyizah bi dzatiha, atau makhluk ini ya ainu zat yang tadi ainu zat ghairu dzatillah, jadi bukan sifat yang qaimatun bi syai'in kharij dzatillah, tidak, tapi nafsul zat yang mana dia itu kharij dzatillah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Hadza huwal muradu bil qawli bi anna kalamallahi ghairu makhluq, ay laisa huwa muhditsan kharija muhdatsan kharija dzatihi bal huwa muhdats fi dzatihi. Dan inilah makna yang diinginkan daripada kalam, bahwasanya
kalamullah itu ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk itu maknanya dia itu bukan pada selain Allah. Aywa, bukan pada selain zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila al-kalamu qadimun kana ma'na annahu qadimun naw' la qadimul ahad. Yakni kalau ada yang mengatakan al-kalam itu qadim, kalamullah itu qadim ya, qadimun naw'uhu silsilatuhu ini. Tapi ahadul afrad semuanya apa? Hadits. So tengok. Yakni ada semacam tamwih, ada semacam talbis. Kalam ini sodik yakni. Kalamullah qadim. Iya, qadim apanya? Apakah Anda meyakini seperti ahli sunnah sifatul kalam al-juz'iyah ini qadimah? Atau Anda mengatakan afrodnya hadithah, nau'nya silsilah, yang mana nau' ini hanya ada di otak itu yang qadim. Aywa. Wa kullu kalimatin min kalimatillahi muta'allifatun wa mutarakkibatun min sautin wa harfin. Fa kalimatullahi ta'ala hiya ibaratan an majmu'atin. Dan setiap kalimat daripada kalimat Allah itu dia itu pasti tersusun daripada suara dan huruf. Maka kalimat Allah, kalam Allah itu adalah ibarat daripada kumpulan yang tidak terbatas, yang unlimited daripada suara dan huruf yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Kan ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad itu hadisul afrad, menunjukkan kepada makna tertentu. Begitu pula kalam-kalam Allah yang lain menunjukkan kepada makna tertentu, dan semuanya qaimatun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Dan itu macam kul huwallahu ahad itu kan tersusun daripada beberapa kalimat dan huruf kan. Sama kalam-kalam Allah yang lain juga semacam itu. Ayo. Wa ma'lumun anna kulla sautin min hadhil aswat hadithun. Ayo, setiap saut daripada suara-suara ini hadisun. Jelas kul huwallahu ahad ada hadis. Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari mushaf itu hadisun karena ada bidayah walahun nihayah. Ai lahu bidayah walahu nihayah. Au alal aqal, dia mempunyai awal, ya jelas ada awal. Al-Qur'an diturunkan ada awalnya kan. Dengan surat Al-Alaq, betul, Al-Qalam. Al-Alaq akhir dengan di mushaf pun akhirnya surat An-Nas kan semacam itu. Selama yang diawali dengan Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas, maknanya ini adalah perkara yang hadis. Ayo. Wa ma kana lahu bidayatun fa huwa qat'an hadithun wa la yuqalu huwa makhluqun. Wa la yuqalu huwa makhluqun li annahu muhdatsun fi dzatillah. Dan setiap yang mempunyai awal pasti dia itu hadis, dan tidak boleh Anda mengatakan dia itu makhluk ya. Karena makhluk itu hanya dikatakan di luar zatnya Allah, sedangkan kalam Allah itu kan qaimun fi dzatillah. Karena itu namanya apa? Muhdats. Ayo. Wal kalamu tsabitu lillahi huwa sifatu dzatin wa sifatu fi'lin ma'na. Aywa, dan kalam yang ada pada zatnya Allah itu mempunyai dua aspek. Dia itu sifatul dzat dan dia itu sifatul fi'il. Kenapa dia sifatul dzat? Qaimatun fi dzatillah. Kenapa dia sifatul fi'il? Shadiratun min qudrah wal iradah. Kaifa hadza tarakkab? Wallahu a'lam. Hadza min aqliyati Abaqirati Ibn Taimiyah. Ayo. Fa amma kaunuhu sifata dzatin fali annahu ya'tamidu fi huduthihi wa wujudihi ba'da 'adamihi 'ala al-qudrah wal iradah. Aywa, kenapa dikatakan dia itu sifatu dzatin? Karena dia itu ya'tamidu fi huduthihi wa wujudihi. Wallahu a'lam, dikatakan dia itu sifatu dzat itu bukan karena dia itu daripada qudrah dan iradah, tapi karena qaimatun fi dzatillah. Tapi sama saja di sini dikatakan. Kenapa dikatakan dia itu sifatu dzat? Karena ya tamidu di dalam hudusnya dan wujudnya itu setelah dia ada setelah tiada itu karena bifadril qudrah wal iradah. Wa ma'lumun anal qudrah wal iradah min sifati dzat. Yani itu diambil daripada masdarnya. Kan qudrah wal iradah sifatu dzat. Wa kullu ma sadara min sifati dzat fa huwa sifatu dzat. Tapi wallahu a'lam yang lebih sesuai bukan ini. Bahwasanya kullu kalamillah itu wa in kana shadirun minal qudrah wal iradah, tapi dia juga qaimatun fi dzatillah, karena itu dia itu adalah sifatul dzat. Maka al kalam sifatul dzat li annahu shadirun min sifatid dzat. Dan kenapa dia itu sifatul fi'il? Karena dia itu adalah perkara yang hadis. Karena perkara yang hadis pasti dia setiap yang fi'il adalah perkara yang hadis. Dan setiap perkara yang hadis dia adalah fi'lun, sama. Dan Ibn Taimiyah bermaksud dengan sifatil fi'il huna ay fi'lun lazimun. Makna fi'lun lazimun yang hanya mempunyai apa?
mempunyai efek pada fa'ilnya saja, pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai efek kepada makhluk. Ya, ini sifatul fi'il ini apa sifatul fi'lul lazim ini, fi'lil lazim ini maknanya sesuatu yang bisa untuk merubah zatnya Allah. Jadi perubahan ini terhad pada zatnya Allah saja, tidak terhad ke luar zatnya Allah. Itu yang namanya fi'lul lazim. Dan kalamullah setelah diciptakan oleh qudrah dan iradah, dia akan qaimatun fi dzatillah. Dan qiyamul kalam bi dzatillah ini yuhdis fi dzatillahi taghayyuran, dan tidak berefek kepada makhluknya. Karena itu sifatul kalam ini lazimun walaisa muta'addiyan. Ayo. Wa yaqsudu Ibnu Taimiyah bi sifatil fi'l huna ay fi'lun lazimun lidzat yastalzimu hudutsa halatin jadidatin lidzat hala wujudihi. Maknanya fi'lun lazimun lidzat itu akan ada luzum terjadinya keadaan yang baru lidzat ketika dia itu ada. Fa makna kaunillahi mutakalliman ay annahu yaf'alul kalama bi qudratihi wa iradatihi fi dzatihi. Fa makna kaunillahi mutakalliman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kalam dengan kudrahnya dan iradahnya, yang mana ciptakan qaimun fi dzatillah. Dan ini makna ini dalla alaihil Quran wa sunnah wa ijma'us salaf wal uqul. Ini apa yang diklaim oleh Ibnu Taimiyah. Ayo, al-qismu tsani, sila. Al-qismu tsani, al-Qur'anu haditsun fi dzatillah. Ayo, kism yang kedua itu Al-Quran hadithun fi dzatillah. Ini bukan sifatul kalam, tapi Al-Quran. Al-Quran ini maknanya adalah mushaf ini. Ayo. Binaan ala ma madha min tawdihi ma'na kaunillahi mutakalliman, nastati'u an nata'akkada tamaman anna Ibnu Taimiyah yaqulu bi anna Al-Quran al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa hadithun la qadimun. Dan terbina atas yang sudah lewat daripada penjelasan makna Allah itu mutakallim, kita itu bisa untuk nata'akkad, mengkonfirmasi tamaman, kita yakin tamaman bahwasanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya Quran atau mushaf yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang hadis dan bukan perkara yang qadim. Kenapa? Karena Al-Quran ini salah satu daripada perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu minal hawadis, dan tidak ada perbuatan Allah itu qadim, dan perbuatan Allah itu qaimun fi dzatillah. Kenapa? Li'annahu kalamuhu. Lah kalau qaimun fi ghairi dzatillah, ya bukan kalamnya. Di Mu'tazilah, oh tidak bisa kalau kita ini Mu'tazilah dan Mujassimah ini di dalam yang sama. Dengan mana? Oh kita kan kalamnya Allah ini kan selalu, kalam ini kan kalau memang ini sifatnya Allah, dia itu qadim, dan kita tidak bisa untuk tasawur kalam itu hadis. Kita tidak bisa tasawur kalam itu qadim, karena yang namanya kalam itu pasti suara dan huruf, dan suara dan huruf itu pasti ada awal, ada akhir. Di titik ini Mu'tazilah dan Mujassimah itu sama. Cuma Mujassimah mengatakan, saya setuju yang namanya kalamullah itu sautun wa harfun, atau setiap kalam itu sautun wa harfun, dan kalamullah pun tidak teristimewakan daripada itu. Maknanya kalamullah pun sautun wa harfun, dan untuk menjadi sifat harus ada pada zatnya Allah, yakni yakumu fi dzatillahi hawadis. Mu'tazilah lebih makul, ya, tidak boleh ada hawadis pada zatnya Allah, tapi Allah itu mesti mutakallim. Lah terus piye? Lah terus bagaimana? Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sautun wa harfun qaimun fil makhluqat. Yakni ketika Nabi Musa mendengar kalamnya Allah, maknanya Allah yakhluqu di pokok, Allah yakhluqu di batu kalam yang yasma' minhu sayyidina Musa. Maka Allah mutakallim menurut Mu'tazilah sifatu fi'lin khas ghairu qaimin fi dzatillah. Menurut Mujassimah sifatu fi'lin wa dzatin, tapi semuanya terbina atas asal yang sama. La yatasawwar kalaman illa sautan wa harfan. Berbeza menurut ahli sunnah, ada kalam yang dia itu bukan saut wal harf, yang kita kenal dengan nama kalamun nafsi. Ayo. Wa huwa bi sautin wa harfin qaimaini fi dzatillahi ta'ala. Ayo, bi sautin wa harfin qaimin fi dzatillah subhanahu wa ta'ala, dengan suara dan huruf yang qaim pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti mushaf ataupun Quran itu adalah ibarat daripada majmu'ah. Oke.
Kalau reconnect mungkin bisa. Udah. Suf tengok wa majmu'atu af'alin mutawali, maka Quran adalah sebuah ibarat terhadap kumpulan daripada perbuatan-perbuatan Allah mutawaliyah mutaakibah yang diciptakan oleh Allah di dalam zatnya, yang mana af'al ini menunjukkan kepada makna-makna tertentu, dan setiap fi'lin daripada perbuatan ini semuanya adalah harfun wa sautun, maknanya kumpulan daripada suara-suara ini yang kita kenal dengan nama Al-Quran Al-Karim, yakni ada sesuatu yang qaimatun fi dzatillah dan ada yang di dalam dunia nyata. Aywa, fal Qur'anul Karim hadisun fi dzatillah wa la yuqalu makhluk wa laysa huwa qadiman wa la huwa sifatun lillah bal fi'lun lahu. Aywa. Maknanya Quranul Karim ini adalah hadisun fi dzatillah, yakni apa yang ada di dunia ini daripada mushaf yang kita baca ini adalah efek, yakni mungkin bisa dikatakan bahwasanya saut wal harf yang qaimatun yang merepresentasikan Al-Quran ini adalah af'alun muta'addiyah, karena ada di dalam dunia nyata, dan juga apa yang ada dalam Al-Quran itu saut wal harf yang qaimun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala, dan jelas selama asalnya itu bukan qadim, Al-Qur'annya pun juga bukan qadim, dan ini bukan sifatnya Allah, akan tetapi perbuatannya Allah. Al-Qur'an yang kita baca itu saja fi'lullah, tapi representasinya ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-babur rabi' qiyamul hawadits fi dzatillahi aslun azimun 'inda Ibnu Taimiyah. Aywa, bab yang keempat ini menunjukkan bahwasanya qiyamul hawadits di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah aslun azimun, sebuah asal yang agung di dalam madzhab Ibnu Taimiyah wa fi'lan, yakni sampai Syekh Said mengarang Tanzihur Rahman an qiyamil hawadits bidzatil ilahiyah, yang 400 halaman hanya membahas masalah ini. Ini pun juga terbina atas tasalsulun nau'i juga. Aywa, qad ulima mimma madha anna al-asl al-'azim alladhi tubna 'alayhi aktsarul masail huwa qiyamul umur al-haditsah fillahi ta'ala, ay qiyamus sifat wal af'al al-haditsah fi dzatihi. Aywa, dan diketahui daripada yang lampau bahwasanya al-asl azim yang terbina di atasnya mayoritas masail itu adalah qiyamul umur haditsah fi dzatil ilahiyah, yakni ay qiyamus sifat wal af'al al-haditsah fi dzatihi, dan semua hawadis ini silsilah mala nihayatalahu fil abadi wal mustaqbal, la bidayatalaha fil azali wal qidam, yakni silsilah ini la bidayah walan nihayah, dan semuanya af'al qaimatun fi dzatillah. Hadza huwa aslun azim wa yatarattab alaihi sifatul ma'ani wal makhluqat, dan semuanya, yakni alim Sufyan. Saya ketika saya membaca ini, saya dari dulu tuh saya macam masih kurang paham kenapa ya kok Syekh Said ini macam marah sangat dengan qiyamul hawadits bidzatil ilahiyah. Setelah saya baca ini, makul ya nih. Karena lawazim daripada masalah ini banyak sekali. Ayo. Hadzal aslu nas 'alaihi al-Qur'an wa sunnatu wa qama 'alaihi ijma'u salaf 'inda Ibnu Taimiyah. Dan asal ini dinaskan oleh Quran wa sunnah wa qama 'alaihi ijma'u salaf, yakni tasalsul la nihayah qiyamul hawadits bidzatil ilahiyah ini nasu 'alaihi al-Qur'an wa sunnah ijma'u salaf menurut Ibnu Taimiyah. Aywa. Wa ma'na dzalika anna kull hadhil hawadits hiya kamalatun lillahi ta'ala. Fallahu la yaqumu bihi illa ma kana kamalan mahdan. Aywa. Dan semua hawadits ini kalau kita cek lagi, semuanya adalah kamalatullah. Dan yang ada pada zat Allah itu tidak mungkin kecuali kamalan mahdhun. Yang ada pada zat Allah itu murni adalah kamalatullah saja. Kan tidak mungkin kan ada pada zatnya Allah ini qaimatun fi dzatillah. Kan tidak mungkin naqais. Selama dia itu qaimun fi dzatillah, pasti dia itu apa? Kamalat. Aywa. Fakullu hadhil hawadits kamalatun lillah. Aywa, maka hawadits ini semuanya adalah kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yujidu, aywa. Wallahu taala yujidu hadhil hawadits fi dzatihi imma mubasharatan kama yujidul haraka fi dzatihi wa kama yujidul iradat al-haditsah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hawadits ini di pada zatnya itu langsung. yakni Allah langsung menciptakan ke dalam zatnya, bukan melewati makhluknya, karena beberapa sifat seperti ghadab, waridho, semua itu tidak diciptakan oleh Allah langsung, tapi karena reaksi daripada makhluknya. Allah menciptakan makhluk, Allah bereaksi daripada makhluknya, terjadilah sifat-sifat seperti ghadab, waridho. Lah, apakah kamalat-kamalat yang qaimatun la nihayatalahu ini dari bab
ridho wal ghadab ini, tidak. Tapi Allah langsung menciptakannya, tidak melewati apa? Makhluk. Seperti Allah menciptakan harokah pada zatnya, seperti Allah menciptakan iradat al-hadisah pada zatnya. Au biwasitati ba'di makhluqatihi kama yujidu fi dzatihi ar-rahmah war ridha wal ghadab wa ghaira dzalika biwasitati atau Allah menciptakannya dengan wasitah sebagian makhluknya, seperti Allah menciptakan pada zatnya itu rahmah, ridha, ghadab, atau selainnya yang semua itu biwasitah af'al shadirah daripada ibadihi al kufur wal iman wal ibadah wad doa. Ketika hambanya itu melakukan kekufuran, Allah marah. Keimanan, Allah senang. Ibadah, Allah senang. Doa, Allah rahmah. Wallahu a'lam, kalamullah tidak semacam itu, karena jelas ini hawadis, tapi tidak wallahu a'lam apakah sifat-sifat semacam ini juga dikatakan hawadis la nihayata lahu, seperti ghadab wa rahmah. Mungkin dikatakan hawadis la nihayata lahu karena hambanya Allah itu juga, makhlukatnya Allah itu juga la nihayata lahu, karena Allah senantiasa mencipta. Ketika Allah senantiasa mencipta, maknanya makhlukatnya juga la nihayata lahu. Dan setiap makhlukat kan pasti ada kufur, pasti ada ghadab, pasti ada ridho, pasti ada kufur, pasti ada ibadah, pasti ada doa. Dan dengan makhlukat yang tidak ada batasnya dan melakukan perkara yang tidak ada batasnya, yahdusu fi dzatillah amsal hadhis sifat. Daripada aspek ini juga bisa kita katakan sifat-sifat Allah itu daripada rahmah wal ridha wal ghadab ini juga hawadis la nihayata laha. Wa hadhil hawadis lamma kanat tahdutsu fi dzatihi ta'ala 'ala ta'aqubi fa inna dzalika ya'ni anna Allah yastakmilu dzatahu wa kamalatihi 'ala tadrij. Yani, dan karena hadis ini terjadi pada zat Allah itu ala ta'aqub, maksudnya bukan secara langsung, yakni yang satu dulu, 2, 3, 4, 5. Maknanya ketika ada 1, 2 belum ada. Ketika ada 1, Allah tambah sempurna. Ketika ada 2, Allah lebih sempurna. 3, lebih lagi. Maknanya ketika ada 1, Allah masih belum sesempurna ketika ada. Yakni hawadis-hawadis ini terjadi pada zat Allah itu alat ta'aqub. Ala apa namanya? Ta'aqub. 1 demi 1. Dengan makna ketika ada 1, Allah sempurna. 2, Allah lebih sempurna. 3, Allah sempurna. Dengan arti ketika ada 1, Allah tidak sesempurna ketika ada 2. Ketika 2, Allah lebih sempurna. 3, terus karena ini lebih sempurna, Allah terpaksa menciptakan banyak sekali makhlukatnya agar Allah lebih sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak ada batasnya. Dan inilah sebab kenapa Allah itu terus mencipta. Ayo. Wa qaunullahi ala hadhihi surah huwa wajibun wa huwa al-akmal fi haqqihi ta'ala min an yakuna hasilan ala kamalatihi mundul azal. La yazdadu kulla yawmin bal kulla sa'atin kamalan. Dan Allah ini di dalam gambaran ini itu wajib baginya. Kenapa? Karena lebih sempurna. Ini lebih afdol daripada sejak zaman azali Allah itu sudah mempunyai semua kamalatnya. Dan ini kan yang dikatakan oleh ahli sunnah bahwasanya Allah makana lillahi faqat wajab, majaza lillahi faqat wajab. Dengan makna segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah Allah dapatkan sejak mundul azal. Maknanya perbuatan Allah yang hawadits ini tidak menambah kesempurnaan bagi Allah. Ibn Taimiyah, oh tidak. Kalau begitu ya tidak sesempurna yang zat yang akan terus bertambah sempurna setiap saatnya. Ayo. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan terus bertambah kesempurnaannya setiap zaman azali, sejak azal sudah mendapatkan semua kamalatnya sejak zaman itu. Dan setelah itu perbuatan apapun tidak menambah kesempurnaan bagi Allah. Ini tidak sesempurna ketika Allah berbuat, Allah menjadi lebih sempurna. Di sini ada perbedaan sangat signifikan antara mazhab Ibn Taimiyah dan mazhab ahli sunnah. Aywa wa hadha huwa ma'na anna Allah ta'ala yatasarrafu bi nafsihi wa yuqimu dzatahu bi makhluqatihi. Dan inilah makna bahwasanya Allah itu yatasarraf. Yatasarraf ini bisa merubah-rubah dirinya sendiri. Yatasarraf bi nafsihi, yakni nafsuhu mahalut tasarruf. Nafsunya apa? Zatnya Allah itu bisa diotak-atik oleh Allah sendiri. Dan Allah yuqimu dzatahu, Allah mendirikan dirinya atau
menstabilkan dirinya dengan makhluknya, dan yang sya'nunya bisa untuk iqamatu dzati bi makhluqatihi lebih sempurna daripada yang tidak bisa iqamatu dzatihi bi makhluqatihi. Allahul musta'an. Al-babul khamis, masailu mutafarriqah tambani ala ma sabaqa minal usul. Bab yang kelima ini better esok karena ini masalah yang baru. Masalah ihatoh, masalah istiwa. Insya Allah yang akan datang ini kita selesaikan sekali pertemuan, kita selesaikan semua masalah ihatoh, karena tidak berbeza jauh dengan apa yang sudah kita baca di sebelum-sebelumnya. Yakni masail mutafarriqah ini terbina daripada usul-usul yang sudah kita baca. Jadi dan kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.